Selamat pagi umat yang terkasih. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari kita latihan Mazmur bersama-sama. Bagi umat yang telah memegang warta paroki, silakan dilihat di dalamnya. Nanti dikasih contoh 3 kali sambil ikut dalam hati. La la do re mi la mi re do re mi. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Gampang ini, sederhana ini lagu. Jadi cepat tangkap. Contoh kedua. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ya, contoh ketiga. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sama-sama ikut. 1, 2, 3. Ya Allah, karena kami orang berdosa. Oke, semakin jadi. Satu kali lagi, 1, 2. Kasihanilah kami ya Allah. 3. Kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Yang sudah tahu, saya kuat sedikit, enggak apa-apa. Biar enak memuji Tuhan begitu. 2, 3. Karena kami orang berdosa. Satu kali lagi selesai. 3, 4. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Oke, terima kasih. Kita siapkan untuk masuk dalam perayaan Ekaristi. Sebentar ketika perarakan dimulai dari pintu utama, maka posisi umat harus mengikuti arah perarakan tersebut. Terima kasih.
Selamat pagi umat yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Misa Rabu Abu saat ini. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur nomor 596. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi umat sekalian yang terkasih. Hari ini kita memasuki masa puasa atau masa Prapaskah. Inilah hari Rabu Abu. Kata Abu mengingatkan bahwa kita ini berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu atau abu. Abu adalah yang dijijikkan orang, diinjak-injak, disapu dan dibuang. Namun kita ini debu yang dikasihi Tuhan, bahkan ditebus oleh Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 8 mengatakan, Ia menegakkan orang papa dari dalam debu dan mengangkat yang hina dina. Maka dahi kita diberi tanda salib dengan abu. Hari ini kita diajak menyadari siapa kita ini dan untuk apa kita ada. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Begitulah ajakan Nabi Yoel dalam bacaan pertama. Kembali kepada Tuhan, Ia berbalik kepada tujuan hidup kita. Manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita, dan dengan itu menyelamatkan jiwanya.
Masa puasa atau masa prapaskah merupakan kesempatan untuk menghayati lagi tujuan hidup itu. Prapaskah menjadi semacam retret agung bagi kita yang bertujuan untuk menaklukkan diri dan mengatur hidup begitu rupa sehingga yang kita lakukan hanyalah kehendak Tuhan saja, bukan untuk mencari sanjungan atau pengakuan. Itulah puasa yang dihayati secara benar. Puasa adalah sarana untuk menaklukkan diri agar siap melaksanakan kehendak Tuhan. Marilah mengakui bahwa kita telah berdosa di hari-hari yang lampau. Kita mohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa itu, supaya kita, dengan hati yang lebih murni, kita dapat lebih pantas mengikuti perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Puji syukur nomor 339. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, sungguh besar kesabaran dan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, perkenankanlah kami sungguh-sungguh bertobat kepadamu dan membuka hati lebar-lebar untuk menerima sabda penyelamatanmu dalam masa prapaskah yang hikmat ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersatu bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu.
Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di manakah Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya." Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang
Berikanlah roh yang rela dalam diriku, ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasehati kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian,
kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang ada di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Saudara-saudara yang saya kasih, pertobatan bukanlah soal tindakan yang terlihat, tetapi soal hati. Selama hati kita belum tersentuh, kita hanya mengulang-ulang ritual pertobatan. Ini berlaku untuk semua. Abu di dahi kita menjadi tanda peringatan, bukan bahwa kita telah pergi ke misa dan menjalankan kewajiban kita. Abu menjadi tanda komitmen dan janji kita untuk membiarkan hati kita dirobek-robek oleh cinta Tuhan. Ini harus terjadi sekarang juga. Inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah seruan Paulus. Saudara sekalian, pertobatan bukan hasil usaha kita, karena pada dasarnya kita tidak ingin sungguh-sungguh bertobat. Kita tetap ke gereja pada hari ini karena kita takut akan penilaian orang. Kita takut mendapat label jelek, tetapi jauh di dalam hati kita tetap sama. Pemazmur melihat bahwa pertobatan bergantung pada peran roh Tuhan dalam diri kita. Tapi tanpa roh yang teguh, kita tidak akan berani bertahan dalam komitmen kita. Tanpa roh yang rela, kita justru akan menjadi kaku dan membatasi gerak Tuhan. Gabungan antara keteguhan dan kerelaan itulah yang menjamin gerak roh Tuhan dalam hidup kita. Saudara sekalian, puasa, pantang, dan doa dikaitkan dengan upah dari Tuhan. Bila kita melakukan hal yang baik dan orang lain memuji kita,
atau bila orang mengagumi kita karena kerasnya kita berpuasa, pujian dan kekaguman manusia itulah upah kita. Maka pilihannya adalah soal menerima upah. Masalahnya kita seringkali justru haus akan upah, sekarang juga dalam bentuk pengakuan atau penilaian baik dari orang lain. Kehausan macam itu sungguh merupakan dasar yang rapuh. Kabar gembira bagi kita hari ini, izinkan kekuatan Tuhan untuk merobek hati kita secara tersembunyi, agar kita sungguh bertobat. Amin. Marilah kita mengikuti upacara pemberkatan dan pembagian abu. Saudara-saudari, marilah kita mohon dengan rendah hati kepada Allah Bapa kita yang Maha Rahim, agar berkenan melimpahkan rahmat-Nya dan memberkati abu ini. Semoga abu ini akan ditandakan pada dahi kita sebagai penyesalan atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah Bapa kami yang penuh belas kasih, hati-Mu tergerak bila kami merendahkan diri, dan berkenan bila kami mempersembahkan pepulih. Dengarkanlah kiranya permohonan kami dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang ditandai dengan abu ini. Semoga pantang dan puasa yang kami jalani menyucikan hati kami, supaya kami Kau perkenankan ikut serta merayakan Paskah Kristus, Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Di sini juga. Segunung sesat ini kunjuk padamu. Tak layak aku menghadap
betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus. Ku insaf akan salahku, bertobat kini Mari kita mendoakan doa-doa umat. Doa tobat dan tolong menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal penuh rahmat ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbaharui diri kita, gereja kita, dan masyarakat kita. Marilah mengatakan kepadanya, bagi seluruh gereja yang ditebus oleh Kristus namun masih di perjalanan dan masih lemah, ya Bapa, semoga amat Allah terus-menerus memperbarui diri baik para pemimpin maupun para warga. Kami mohon. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa taubat ini semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup melayani dengan rendah hati. Kami mohon. Bagi para penguasa di dunia ini, ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Kami mohon. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan keputusasaan, ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Kami mohon. Bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dikhianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Kami mohon. Bagi umat kami sendiri, ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Kami mohon. Bersama penyelenggara misa pagi ini, Wilayah Rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil, mohon doa untuk pengurus yang baru serta umat di wilayah ini, semoga senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan.
Kami mohon bersama pengurus dan umat wilayah rohani Santo Valentinus bersyukur atas perayaan Pesta Pelindung pada hari ini tanggal 14 Februari. Bersama keluarga Tandiarang Lumi mengucap syukur dan mohon doa untuk anak Kelia Tandiarang yang merayakan hari ulang tahun yang pertama 1 tahun pada hari ini tanggal 14 Februari 2024. Bersama Bapak Reza Rumambi, mohon doa untuk pencalonan sebagai anggota DPRD Kota Manado dari Partai PDI Perjuangan Dapil Singkil Mapangat. Kami mohon Tuhan Allah kami, dalam masa Prapaskah 40 hari ini, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Persiapan persembahan, puji syukur nomor 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu waktuku
Berdoalah saudara-saudari supaya kita keluarganya yang berkumpul dalam nama Kristus ini dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Ya Allah, dengan penuh hormat kami unjukkan persembahan pada permulaan masa Prapaskah ini. Kami mohon semoga melalui karya tobat dan kasih kami dijauhkan dari tipu daya nikmat dunia, dan kami pun disucikan dari segala dosa, sehingga kami layak merayakan Paskah Putramu Yesus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka sambil bersujud kami berseru. 385. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu,
Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Empat ratus enam. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Umat sekalian, sesuai dengan aturan gereja bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, yang telah dibaptis atau dipermandikan, mereka yang telah menerima komuni pertama atau sakramen Ekaristi, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Sementara komuni, kita menyanyi puji syukur nomor 423. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah.
426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penolongku, hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percayaku padamu. Hanya Dikau Yesus sahabat. Datanglah ya hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. 428. Dalam perjamuanmu, dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Pesta kau selenggarakan, kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan percaya tulus hati, Dikau tak ingkar janji. Tuhan, kau satukan kami dalam perjamuanmu, dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Kala kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan
Barang siapa siang malam merenungkan hukum Tuhan akan menghasilkan buah pada waktunya. Marilah berdoa. Allah, semoga sakramen yang telah kami terima menguatkan kami, sehingga puasa Prapaskah kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi bagi kami pepulih yang menyembuhkan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Saya mau mengingatkan bahwa hari ini adalah hari puasa dan pantang wajib bagi semua. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hari Jumat yang akan datang, masa puasa, kita puasa saja, kita pantang saja dengan pantang daging. Sebelum pulang dalam damai Tuhan. Syukur kepada Puji syukur nomor 600. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berdoa. Terima kasih dan selamat pagi.